orang lagi nggak punya. Oleh karenanya kalau kita kebetulan menjadi bagian hamba Allah yang diberikan kesanggupan dan kemampuan, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah gitu. Terima kasih. Tapi jangan komentarin yang tidak sanggup tadi. Biarkan nanti dia dikasih rezeki, doain malah mudah-mudahan deh dapat nanti rezekinya jadi bisa ikutan kan itu. Abdullah bin Hanif Al-Intaqi berkata, pada hari kiamat bila seseorang mengharap amalnya kepada Allah, maka dijawab, tidakkah kami telah membayar kontan pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap majelis? Tidakkah kamu telah terangkat sebagai pimpinan atau ketua? Tidakkah telah kami memudahkan bagimu jual belimu, yakni sering-sering mendapat potongan harga jika membeli sesuatu dan seterusnya. Kan banyak tuh cara Allah memberikan balasan kepada hambanya. Kadang-kadang kita ketemu dengan pedagang, semestinya kita bayarnya 250.000 karena dia kenal baik, udahlah katanya, udah gak usah bayar, begitu. Itu tidak sadar kalau itu adalah kebaikan dari Allah, iya kan? Kebaikan dari Allah. Yang lihatnya mah di pasar karena dia kenal kita aja. Padahal itu semata-mata oleh Allah dilembutkan hatinya, dia jadi baik kepada kita. Seorang hakim berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan kejahatannya. Begitu. Keburukan kan kita malu banget kalau ketahuan orang ya. Disembunyikan ya, bahkan sama siapapun nggak cerita. Malu kalau ketahuan. Begitu juga katanya kebaikan yang disembunyikan itu bukti ikhlas. Jadi nggak ada yang tahu. Pendapat yang lain, puncak ikhlas itu ialah tidak ingin pujian orang. Jadi pujian itu akan mengalir ketika orang tahu kalau kita berbuat baik, Bu. Ya kan? Pujian itu akan mengalir kepada si pelaku kebaikan kalau orang-orang itu mengetahui kalau dia sudah berbuat baik. Nggak ketemu, nggak kenal gitu kan? Dari kejauhan orang memuji dia. Kenapa? Karena di TV terlihat dia sangat baik kepada orang-orang kecil, gitu kan? Zinnun al-Misri ketika ditanya, bilakah orang diketahui bahwa ia termasuk pilihan Allah? Jawabnya, jika telah menanggalkan istirahat dan dapat memberikan apa yang ada dan tidak menginginkan kedudukan dan tidak mengharapkan pujian atau cacian orang, yakni dipuji tidak merasa besar dan dicela tidak merasa kecil. Itu namanya orang pilihan Allah. Pilihan Allah. Adi bin Hatim Al-Ata'i berkata, Rasulullah SAW bersabda, yu'maru bi unasin minan nasi yaumal qiyamati ilal jannati hatta idza danau minha wastan syakura ihataha wa nadharu ila qusuriha wa ila ma a'addallahu li ahliha nudu an isrifuhum anha la nusiba lahum fiha fayarji'una bihasratin wa nadamatin ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimithlihi fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nara
anturiana ma araitana min sawabi ma a'dattahu li awliyaika. Fayaqulullahu ta'ala aradtu bikum dzalika kuntum idza khalautum baraztumuni bil ataimi wa idza laqitumun nasa laqitumuhum mukhbitina turauna nasa bi a'malikum khilafa ma tantawi alaihi qulubukum hibtumun nasa walam tahabuni wa jalaltumun nasa walam tajlibuni wa taraktum lin nasi walam tatrukuli fal yauma udhikukum alima azabi ma harramtukum min jazili sawabi. Pada hari kiamat kelak, beberapa orang yang diperintahkan untuk dibawa ke surga dan setelah melihat segala keindahannya serta merasakan bau harumnya, maka diperintahkan untuk dijauhkan daripadanya karena mereka tidak ada bagian di dalamnya. Cuman dipengen-pengenin doang, Bu. Cuman dipengen-pengenin doang. Digiring ke surga, sudah ngeliat indahnya, bagusnya dan lain-lainnya, sampai termasuk aromanya. Iya, udah gitu nanti apa? Digiring lagi ke tempat yang lain. Ya kayak kita habis masuk di warteg gitu kan bau apa tuh, bau bumbu macem-macem ya, bau bumbu macem-macem yang menyengat di hidung. Terus kita pergi ke swalayan. Begitu masuk ke arena swalayan, di dalamnya nyes, adem sama wangi kan itu. Begitu tuh. Cuman baru juga masuk ditarik lagi. Dimasukin ke WC. Maka diperintahkan untuk dijauhkan daripadanya. Kenapa? Karena mereka tidak ada bagian di dalamnya, bukan penduduk surga. Maka kembali mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingannya. Sehingga mereka berkata, "Ya Tuhan, andaikan Kau masukkan kami ke dalam neraka sebelum Engkau perlihatkan kepada kami pahala yang Kau sediakan bagi para walimu." Coba kalau kami dimasukin ke neraka tanpa harus dimasukin dulu, dilihatin keindahan surga maksudnya. Jawab Allah, "Sengaja aku berbuat itu kepada kamu," kata Allah. "Kamu dulu bila sendirian berbuat dosa-dosa besar, dan bila di muka orang-orang berlaga alim," katanya begitu. Berlaga alim, sopan itu kan, dan taat. Kamu hanya riya, memperlihatkan kebaikan kepada manusia, dan tidak takut kepadaku, kata Allah. Kamu mengagungkan orang dan tidak mengagungkan aku. Nyebut-nyebut ketua partai kan itu ya. Oh si anu mah hebat, si anu mah hebat, si ini mah hebat. Allah kurang disebut hebatnya. Sekalipun dia lagi sholat ya sebentaran doang, lebih lama apa muji-muji ketua partainya. Maka kini aku merasakan kepada kamu kepedihan siksaku, kata Allah. Di samping aku haramkan atas kamu kebesaran pahalaku. Pahalanya kagak dikasih, surganya juga kagak dikasih, yang ada azab neraka. Naudzubillah. Cukup sampai sini aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.